Mekah, kota suci yang penuh berkah. Jutaan umat muslim dari seluruh dunia datang ke sini untuk beribadah, mencari ampunan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, di tempat sesuci ini, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Azab Allah turun di depan Ka'bah, membuat ribuan jemaah terpana. Seorang ustaz yang terkenal dengan ceramah-ceramahnya, tiba-tiba berubah menjadi seekor monyet. Ustaz Malik adalah seorang dai terkenal di kotanya. Setiap ceramahnya selalu dipenuhi ribuan orang. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, ia berbicara tentang ketakwaan, kejujuran, dan amal soleh. Wajahnya berseri-seri, tampak khusyuk dan penuh ketulusan. Orang-orang menaruh hormat, bahkan menyebutnya sebagai ulama panutan. Para jamaah menangis ketika ia berbicara tentang dosa dan pahala. Mereka mengangguk setuju saat ia berbicara tentang surga dan neraka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik jubah putihnya yang bersih, tersembunyi noda hitam yang tak terlihat mata manusia. Di balik wajah alimnya, ada hati yang dipenuhi kerakusan. Ustaz Malik hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Setiap malam setelah berceramah, ia kembali ke kamar hotel mewahnya, memeriksa hasil donasi yang diterima. Di layar ponselnya, jumlah rekeningnya bertambah, semakin menggiurkan, semakin membutakan hatinya. Suatu malam, setelah menyampaikan ceramah yang menggetarkan hati banyak orang, ia duduk di balkon hotelnya, menikmati angin malam kota Surabaya. Ia meneguk minuman mahal, membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan. Orang-orang begitu mudah percaya. Cukup berbicara dengan lantang dan menyebut nama Tuhan, mereka akan menyerahkan segalanya, gumamnya sambil tersenyum sinis. Dalam keheningan malam, suara azan berkumandang, menyusup ke dalam telinganya. Untuk sesaat, hatinya bergetar. Ia menatap ke arah masjid di depan hotel yang berkilauan dalam cahaya lampu. Namun, kesombongan menutup mata hatinya. Ia menggelengkan kepala, mengabaikan panggilan Tuhan yang terakhir sebelum datangnya azab yang tak terhindarkan. Ketika tidak berada di atas mimbar, Ustaz Malik menikmati kemewahan dunia yang ia peroleh dari hasil sumbangan jamaah. Uang yang dikumpulkan dengan alasan membantu fakir miskin, ia habiskan untuk membeli rumah mewah, mobil mahal, dan kemewahan lainnya. Setiap malam, dia dikelilingi oleh wanita-wanita yang ia jerat dengan dalih agama, meyakinkan mereka bahwa mereka adalah istri sirinya yang berhak mendapatkan perhatiannya. Namun, setelah bosan, dia meninggalkan mereka begitu saja. Suatu malam, dalam remang-remang cahaya kamar hotel bintang 5 yang disewanya di kota besar, Ustaz Malik duduk di sofa empuk dengan segelas minuman mahal di tangan. Matanya menatap ponselnya, melihat angka-angka di rekeningnya bertambah seiring donasi yang mengalir. Ia tersenyum sinis, merasakan kemenangan. Orang-orang begitu mudah tertipu, gumamnya sambil tertawa kecil. Baginya, agama bukan lagi jalan menuju Tuhan, melainkan alat untuk memperkaya diri sendiri. Ia ingat bagaimana tadi sore ia menangis di atas mimbar, berbicara tentang dosa dan pahala, mengutip ayat-ayat suci dengan penuh penghayatan. Semua itu hanyalah sandiwara. Di meja di depannya, beberapa perhiasan mewah berkilauan di bawah lampu redup. Ponselnya kembali bergetar, pesan masuk dari seorang wanita yang baru saja ia janjikan bimbingan spiritual. Ia hanya tersenyum, meletakkan ponselnya tanpa membalas. Tidak ada yang tahu sisi gelapnya, kecuali Allah, dan kini, waktunya telah tiba. Pembalasan itu semakin dekat. Setelah berhasil mengumpulkan banyak uang dari jamaah, Ustaz Malik mulai merencanakan perjalanan umrah ke-10-nya. Namun, niatnya bukan untuk beribadah dengan tulus, melainkan untuk semakin mengangkat citranya di hadapan pengikutnya. Dalam sebuah ceramah di hadapan ribuan jamaahnya, ia dengan nada penuh kebanggaan mengumumkan, "Saudara-saudaraku, Allah telah memberikan berkah yang luar biasa kepada hambanya yang hina ini. Dengan izinnya, aku akan berangkat umrah untuk ke-10 kalinya." Beberapa jamaah langsung menangis haru, merasa bahwa mereka sedang mendengarkan seorang wali Allah yang mendapat kemuliaan luar biasa. "Subhanallah, Ustaz begitu diberkahi," bisik seorang wanita di antara kerumunan. Namun, di balik pengumuman tersebut, Ustaz Malik hanya ingin menunjukkan keistimewaannya. Ia menikmati sorotan yang diberikan jamaahnya, merasa dirinya lebih tinggi dibanding mereka yang mungkin belum pernah menginjakan kaki di tanah suci. "Kalian juga bisa seperti saya," lanjutnya dengan suara lantang. "Tetaplah bersedekah dan mendukung perjuangan dakwah ini. Setiap rupiah yang kalian berikan akan mengantarkan kita semua lebih dekat dengan surga." Para jamaah, tanpa berpikir panjang, mulai berlomba-lomba memberikan sumbangan. Tangannya terulur menerima amplop demi amplop yang disodorkan
mengerjakan dengan penuh keikhlasan. Dalam hatinya, ia tersenyum puas. Umrah ke-10 ini bukan hanya akan menambah citranya sebagai ulama besar, tetapi juga memperkaya dirinya lebih jauh lagi. Ia tidak menyadari bahwa keangkuhannya semakin mendekatkannya kepada azab yang tak terhindarkan. Ustaz Malik tiba di Mekah dengan penuh percaya diri. Mengenakan jubah putih yang bersih dan sorban yang rapi, ia melangkah tegap memasuki Masjidil Haram. Senyumannya merekah, bukan karena kehusyukan, tetapi karena merasa dirinya lebih istimewa dari orang lain. Baginya, ini adalah panggung baru untuk menunjukkan kejayaan palsunya kepada para pengikutnya. Saat berdiri di depan Ka'bah, ia merogoh ponselnya dan mulai merekam. Dengan suara lantang dan penuh percaya diri, ia berbicara ke dalam kamera. Saudara-saudaraku, lihatlah, aku berada di depan Ka'bah. Kalian juga bisa seperti aku jika terus berdonasi dan mengikuti ajaran yang ku sampaikan. Suaranya penuh kebanggaan, seolah keberadaannya di sana adalah pencapaian besar. Para jemaah lain yang tulus beribadah tak menyadari bahwa ustaz ini bukanlah orang suci seperti yang mereka kira. Sebagian bahkan mengangguk hormat saat melihatnya, menganggapnya sebagai tokoh berilmu. Tapi di dalam hatinya, Ustaz Malik hanya memikirkan berapa banyak uang yang akan masuk dari kontennya ini. Ia menata pose terbaik, memastikan pencahayaan cukup sempurna agar wajahnya terlihat bersinar di depan kamera. Ia ingin para pengikutnya di media sosial percaya bahwa ia adalah orang yang diberkahi, seorang alim yang patut dicontoh. Namun, dalam kesibukannya mengejar perhatian dunia, ia lupa satu hal, di tanah suci, kebohongan tidak bisa disembunyikan. Ia mungkin bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Saat ia menutup siaran langsungnya dan tersenyum puas, tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda di udara. Angin bertiup lebih kencang, dan untuk sesaat, langit di atasnya terasa lebih gelap. Perasaan aneh mulai merayapi dirinya, tapi ia menepisnya. Ia tetap berdiri tegap, tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan dirinya pada sesuatu yang tidak terhindarkan. Malam itu, Ustaz Malik berdiri di depan Ka'bah dengan dada membusung, menikmati tatapan kagum dari jemaah di sekitarnya. Ia mengangkat tangan, seolah ingin memanjatkan doa dengan penuh kehusyukan, tetapi tiba-tiba dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan kuat dari dalam. Ia tersentak, keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Astagfirullah, kenapa tubuhku terasa aneh? Bisiknya, namun suaranya terdengar bergetar. Udara di sekelilingnya mendadak berubah. Suhu tubuhnya melonjak drastis. Kulitnya mulai gatal, seolah ada sesuatu yang merayap di bawah permukaannya. Ia mencoba menggenggam tangannya, tetapi matanya membelalak ketika melihat kukunya memanjang, menghitam, dan menajam layaknya cakar binatang. Otot-ototnya mulai berkontraksi tak terkendali, tulangnya berdenyut, tubuhnya mengecil dan berkerut dengan cepat. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Ya Allah, ampuni aku, jeritnya. Tetapi suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. Itu suara parau, bercampur dengan gemusan dan erangan yang semakin menyerupai lenguhan seekor hewan. Wajahnya mulai berubah, rahangnya menonjol, bibirnya melebar, matanya membelalak ketakutan saat ia merasakan hidungnya mengecil, telinganya bergeser ke samping kepalanya. Ia meraba wajahnya yang mulai ditumbuhi bulu kasar. Kakinya mengecil, betisnya mengejang, sementara tangan dan jari-jarinya kini melengkung dengan aneh, tak lagi manusiawi. Seorang jemaah yang berdiri tak jauh darinya menjerit, "Astagfirullah, apa yang terjadi pada Ustaz Malik?" Ribuan pasang mata kini tertuju padanya. Orang-orang mulai berteriak, beberapa menangis, sebagian lainnya gemetar ketakutan. Seseorang berusaha mendekat, tetapi segera mundur dengan wajah pucat pasi saat melihat dengan jelas perubahan yang sedang terjadi. Dalam hitungan detik, tubuhnya telah berubah menjadi seekor monyet. Mata kecilnya yang kini penuh ketakutan berkedip cepat, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia ingin berteriak, ingin meminta pertolongan, tetapi yang keluar hanyalah jeritan nyaring khas binatang. Langit Mekah yang sebelumnya tenang, kini terasa gelap dan menakutkan. Angin berhembus kencang, seolah menjadi saksi atas azab yang menimpa seorang manusia yang telah mempermainkan agama demi keuntungan pribadinya. Astagfirullah, apa yang terjadi? Itu Ustaz Malik, dia berubah menjadi monyet. Jemaah yang tadinya mendengarkan ceramahnya, kini berlarian ketakutan. Suasana yang sebelumnya penuh kehusyukan berubah menjadi kepanikan luar biasa. Beberapa menangis histeris, tak sanggup mempercayai apa yang mereka saksikan. Sebagian dari mereka jatuh bersimpuh di lantai marmer, tubuh mereka gemetar menyaksikan keajaiban yang mengerikan terjadi di depan mata mereka. Subhanallah, ini tanda kebesaran Allah, seru seseorang di antara kerumunan, suaranya bergetar. Seorang ibu tua yang sebelumnya berdoa dengan khusyuk kini memeluk putranya erat, air matanya
mengalir deras. Astagfirullah, apa yang telah ia lakukan hingga menerima azab seberat ini? Bisiknya. Beberapa orang mencoba melarikan diri, berdesakan dalam kekacauan, sementara yang lain hanya berdiri terpaku, kaki mereka terasa lemas. Seorang lelaki muda berusaha merekam kejadian tersebut dengan ponselnya, tangannya gemetar saat menyaksikan perubahan mengerikan yang terjadi di depan Ka'bah. Ini mustahil, ucapnya dengan napas tersengal. Sementara itu, sang monyet yang baru saja kehilangan wujud manusianya berlari panik ke sana kemari, berusaha memahami apa yang terjadi pada dirinya. Ia memanjat tiang-tiang di sekitar Ka'bah, matanya yang kini kecil dan gelap berkilat dengan ketakutan. Ia mencoba bersuara, berteriak meminta pertolongan, namun yang keluar hanyalah jeritan binatang yang memilukan. Langit Mekah yang tadinya terang mendadak terasa lebih suram. Angin bertiup kencang, seolah menjadi saksi bisu atas kejadian luar biasa ini. Para jemaah yang masih tersisa berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya, beberapa menangis terseduh, menyadari bahwa kebesaran Allah tidak bisa dipermainkan. Di antara hiruk-pikuk dan jeritan ketakutan, hanya satu hal yang pasti, tak ada yang bisa lari dari keadilan Tuhan. Sang monyet berlari ke sana kemari, matanya liar mencari tempat bersembunyi, tapi semua terasa begitu luas dan terbuka. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar tak terkendali. Setiap langkah kecilnya memantul di lantai marmer Masjidil Haram, mengundang tatapan penuh ketakutan dari para jemaah yang masih menyaksikan kejadian luar biasa ini. Ia mencoba bersembunyi di balik pilar besar, berharap bayang-bayang dapat menyelimutinya dari pandangan orang-orang. Namun, tidak ada tempat yang cukup gelap untuk menghindari tatapannya. Allah melihat segalanya, dan monyet kecil itu tahu bahwa tak ada yang bisa menghindari keputusannya. Dari balik pilar, ia mengintip ke arah orang-orang yang masih terdiam, beberapa masih bersujud, menangis, memohon perlindungan. Apakah mereka tahu aku masih bisa berpikir? Apakah mereka sadar bahwa aku ada di sini, terjebak di tubuh ini? Batinnya, namun tak ada jawaban. Lidahnya tak bisa lagi mengucapkan kata-kata, hanya suara rintihan yang terdengar seperti jeritan kecil yang putus asa. Tiba-tiba, seorang anak kecil melangkah mendekat, matanya penuh belas kasihan. "Ayah, kenapa monyet ini terlihat sedih?" tanyanya polos. Sang ayah buru-buru menarik tangan anaknya, membawanya pergi menjauh. "Jangan dekati dia, nak. Itu bukan monyet biasa. Itu adalah peringatan dari Allah," jawabnya dengan suara gemetar. Sang monyet terisak dalam diam. Ia berusaha meraih kaki seseorang, tapi tubuhnya justru ditendang menjauh. Ia mengerang, merasakan sakit yang nyata. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasa sehina ini. Semua yang dulu memujanya, kini membencinya. Semua yang dulu menyambutnya dengan tangan terbuka, kini menghindarinya seolah ia wabah mematikan. Ia kembali berlari, tapi kakinya lemah. Ia terhuyung, tubuh kecilnya terjatuh ke lantai. Udara malam Mekah terasa dingin, menusuk tulangnya yang kini rapuh. Dan akhirnya, dengan tubuh lemah dan hati yang hancur, ia sadar, tak ada tempat untuk lari dari kehendak Allah. "Ya Allah, ampunilah aku, kembalikan aku seperti semula," teriaknya, suaranya bergetar penuh kepanikan. Namun, suara itu kini terdengar seperti pekikan binatang, serak dan putus asa. Ia berlari ke sana kemari, matanya liar mencari seseorang yang mengenalinya. Ia ingin berpegangan pada tangan manusia, meminta pertolongan, tapi semua menjauh dengan ketakutan. Jemaah yang masih tersisa memandangnya dengan ngeri. Beberapa menangis, sementara yang lain hanya berdiri kaku, tak mampu percaya dengan apa yang mereka lihat. Di tengah hiruk-pikuk itu, seekor monyet kecil duduk bersimpuh di tepi Ka'bah, tubuhnya gemetar, matanya berkilat penuh ketakutan dan kesedihan. Ia memandang ke langit Mekah yang kini tampak begitu jauh dan asing. Ia masih bisa berpikir, masih bisa mengingat siapa dirinya, namun tubuhnya tak lagi manusiawi. Tangan kecilnya yang kini penuh bulu menggenggam lantai marmer, memohon agar semuanya kembali seperti semula. Tapi tidak ada suara yang menjawab. Tidak ada tangan yang terulur untuk menolongnya. Malam itu, sosok monyet kecil itu berlari di lorong-lorong kota Mekah, tersesat dan kebingungan. Orang-orang yang melihat hanya menganggapnya sebagai monyet liar. Tak ada yang tahu bahwa di dalam tubuh kecil itu, ada seorang manusia yang dulu begitu berkuasa, kini terperangkap dalam azab yang tak bisa dihindari. Keesokan harinya, beberapa orang mengaku melihat seekor monyet kecil duduk di sudut jalan, matanya basah seolah menangis. Beberapa mencoba mendekat, tetapi sebelum mereka bisa menangkapnya, ia menghilang ke dalam kegelapan kota. Apakah itu benar Ustaz Malik? Tidak ada yang tahu, tapi satu hal pasti, Allah Maha melihat. Azabnya nyata bagi mereka yang mempermainkan agama. Jangan pernah bermain-main dengan agama. Jangan jadikan iman dan kepercayaan orang sebagai alat untuk memenuhi ambisi duniawi. Mungkin di hadapan manusia, kau bisa berpura-pura suci, bisa menipu, bisa bersembunyi di balik jubah dan kata-kata manis. Namun di hadapan Allah, tidak ada dusta, tidak ada kepalsuan, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari keadilannya. Hidup adalah ujian, dan setiap
setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Cepat atau lambat, yang tersembunyi akan terungkap dan yang angkuh akan jatuh. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan bagi kita semua bahwa kebesaran dan kekuasaan sejati hanya milik Allah, dan azabnya akan menimpa mereka yang mempermainkan agama demi kepentingan duniawi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran yang menggetarkan hati kita, agar kita selalu berada di jalan yang benar sebelum terlambat.